Beckham Putra Nugraha. Ayo, siapa saja yang menghujat dia? Yang ngaku kalian. Kurang ajar kalian semua yang bully dia. Lihat dong cara dia bermain bagi timnas Indonesia. Saya sudah mengatakan berkali-kali, Beckham ini adalah pemain yang bagus, tapi dia kan baru juga membela timnas Indonesia. Dan memang saya kira dia akan dimainkan sebagai super sub. Ternyata dia dimainkan dari awal. Luar biasa nih John Herdman ya. Dan ternyata siapa tuh yang cetak gol? Adalah Beckham Putra. Luar biasa pemain ini ya. Dan saya melihat walaupun ini adalah formasi 3-4-3, tapi Ole diminta untuk lebih sering turun ke belakang untuk membagi bola. Jadi Ole ini bermain seperti playmaker, walaupun dia bukan playmaker, dan itu sangat ideal bagi dia. Karena dia punya visi yang baik, dia punya skill yang tinggi, dia tenang, dan dia bisa memberikan through pass yang begitu baik. Dan Beckham, cara dia gocek itu kiper, bos. Ngeri kali ini Beckham Putra. Luar biasa dia bisa mencetak gol 1-0. Berarti para pemain kita lebih tenang dan memegang kendali permainan. Kemudian memang ada banyak peluang dari para pemain kita. Kalau secara keseluruhan, ini yang saya hitung, mungkin saya salah, silakan teman-teman bisa koreksi. Tapi shot on target dari timnas kita itu totalnya adalah 7. Dari 7 bisa mencetak 4 gol, itu sudah bagus. Mungkin kalian bingung, kok cuma 7 nih? Ya masih bagus bisa 7 on target, bos. Dan masih bagus bisa mencetak 4 gol. Artinya efisiensi dan efektivitas, dan juga mengendalikan jalannya pertandingan. Beckham second goal luar biasa. Kita lihat ada peran juga dari Ramadan Sananta yang memberi. Nah, keren banget oleh Romani. Lewatin. Ya, kelas. Tuh Beckham Putra tuh yang dibully tuh. Oleh Romani tuh, lihat visinya oleh Romani. Makanya gue bilang kenapa Beckham harus dibully ya, nggak ngerti gue. Pembalasan dari Beckham nih, kalau orang ngebully, dizolimi atau apa, balasnya dengan prestasi. Keren Beckham lagi nih. Oleh lagi ke Beckham. Jadi Oleh perannya penting loh. Dia itu nggak egois. Dia lihat dia bisa kasih asisnya keren Beckham. Bagus, gue happy untuk Beckham. Di sini kan kita bisa lihat ternyata Beckham bisa menjadi senjata untuk memanfaatkan ruang. Jadi dua striker ini, Ole sama Sananta, itu lebih narik lawan. Beckham pinter untuk masuk ke dalam memanfaatkan ruang. Habis dibully di sosmed, ngapain sih nih pemain ada di timnas gitu kan? Ada di starter lagi pula ini bocah gitu. Tapi dengan ketenangan, ice cold, begitu dingin, menempatkan, dilewatin lo kiper, set. Walaupun ya kita bilang lah kipernya kok bisa begitu, tapi tetap aja lo butuh insting, lo butuh nyali, lo butuh ketenangan, dan itu semua ditunjukkan oleh Beckham kemarin pas bikin gol pertama. Gol kedua juga nggak mudah juga, di posisi terjepit dia bisa melihat ruang, dan akhirnya dia bisa cetak gol. Hampir dia bikin hat-trick tadi, bola dioper dan itu dia ditembak agak sedikit di atas mistar itu kan yang tipis banget, hampir. Jadi ya based on 2 gol dia dan ketenangan dalam gol-gol itu dan tekanan yang dia terima tapi bisa keluar seperti itu, kayaknya pasnya di Beckham. Jadi dia membuktikan tadi kepercayaan yang diberikan oleh pelatih itu dia bayar benar. Itu semacam tantangan bagi dia. Dia masuk lapangan ketika dia tahu ada masuk di DSP, saya ingin buktikan. Dan orang mempertanyakan soal Beckham Putra, dia sudah jawab dengan brace dia kan, dengan 2 gol. Apapun itu kita harus akui bahwa pemain-pemain lokal kita yang bermain di Liga Super bagus, termasuk Doni Tri. Bangga lah kita. Bagus. Bangga kita yang kerja di Liga Indonesia bisa melihat anak-anak yang setiap hari main jadi lawan, jadi kawan, akhirnya bisa muncul seperti ini. Dan juga dari segi taktikal sedikit soal John Herdman. Agak baru sedikit Om ya, apa yang dia pertunjukkan hari ini dengan main 4-4-2, ketika build up pakai 3, Donitri naik. Terus mungkin kapan terakhir kita lihat Indonesia main dengan formasi 4-4-2. Terus ketika pegang bola, yang Papi Ropan bilang tadi, malah masuk ke bawah sih oleh Romani, Beckham masuk di belakang, dan Sananta ini istilahnya ada pergerakan dengan waktu yang sangat singkat. Dia bisa mengimplementasikan apa idenya dia itu kepada para pemain, ini luar biasa. Ini ciri-ciri pelatih bagus adalah ketika dia punya ada pesan dan pesannya itu sampai. Nah, ini yang berarti bisa dibilang John Herdman nyawa permainannya ada di Ole di pertandingan kali ini ya, Papi, Bang Besi. Aku baru sadar, Wak, kalau golnya Beckham Putra tadi malam di timnas itu benar-benar seklinikal itu. 2 gol yang dia cetak bukan sekedar hasil penyelesaian akhir yang tenang, melainkan hasil pembacaan ruang dan decision making yang matang. Gol pertama lewat permainan direct timnas. Umpan manisnya oleh Romani berhasil dikontrol baik oleh Beckham. Saat berhadapan 1 versus 1 sama kiper, Beckham ini tuh cerdik kali, Wak.
Dia manipulasi kiper lawan dengan tipuan badan. Kipernya pun langsung mati langkah, dan Beckham yang udah nggak terkawal lagi langsung syuting dan akhirnya gol. Nah, gol kedua lewat eksploitasi blindside. Sebelum bola masuk ke area sepertiga akhir, Beckham itu udah buka ruang. Cuman dia nunda lari supaya nggak terjebak offside. Pas bola dialirkan, dia di posisi yang nggak kelihatan sama bek lawan. Cukup satu sentuhan dia mutusin langsung untuk syuting ke tiang jauh dan akhirnya gol. Jadi keberhasilan Beckham tadi malam bukan cuman faktor teknis, tapi dia juga cerdas, Wak. Oh, apa itu Beckham Putra itu? Ngapain dong dibawa ke timnas? Titipannya siapa sih ini Beckham Putra? Kayak gak ada pemain lain aja selain Beckham Putra. Itulah perkataan-perkataan netizen. Yang kecil aja jarang dibeliin mainan, yang nonton tunggu khusus nanti nangis, yang kurang kasih sayang, yang tidur AC-nya dobelan sama kamar sebelahnya, yang seharusnya sudah tidak berkicau lagi di pertandingan tadi, boy. Karena pasalnya Beckham Putra salah siap berganti nama menjadi Bungkam Putra. Ho. 2 gol yang bagus, 2 selebrasi yang benar-benar satu begini. Jenanannya Beckham terlalu disangsi loh, seolah memberikan sinyal kalau doi itu bisa. Mari kita bahas, boy. Kalau lo nonton pertandingan tadi, doi mainnya benar-benar mengerikan. Kombinasinya bersama Ole dan juga Donitri itu benar-benar fluid sekali. Dan ada beberapa hal yang mau gue notice banget dari cara mainnya doi di timnas ini. Yang pertama yang sangat terlihat itu adalah kepercayaan diri. Gokil, bos. Doi bener-bener kayak back heel ya kan, terus no look pass, ngeri banget. Dan ini sangat penting sebagai seorang pemain supaya bisa perform di lapangan. Dan kalau kalian lihat kepercayaan dirinya itu terlihat dari 2 gol kontribusinya, bos. Gol pertama doi gocek kiper, itu butuh banget composure. Doi pegang bola tuh nggak cuma ngeliat bola doang, dia ngeliat kiper geraknya kemana. Gol kedua juga sama, dia ngeliat kiper jatuh, finishingnya ke atas. Ini yang gue bilang doi itu punya teknik di atas rata-rata pemain lokal. Dan gue bingung masih ada yang bilang doi itu nggak layak, bingung gue. Oke lah, lawannya Shane Kit Nevis gitu, ya jelas jauh sama Jepang, Saudi jauh, bos. Cuma kalau doi tidak dikasih kesempatan untuk bisa membuktikan diri di level kayak tadi, ya gimana, masa mau dikasih mainnya langsung lawan Jepang, lawan Saudi? Sabar. Ingat, target kita itu adalah Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Which mean pemain-pemain ini tuh butuh waktu untuk berkembang lagi sampai ke peak performanya. Dan sebagai atlet profesional, Beckham itu benar-benar tahu gimana caranya doi membungkam orang-orang yang gak suka sama dia. Yaitu adalah buktikan di lapangan, bukan membuktikan di luar lapangan. Wawancara, podcast. Atlet itu baru namanya atlet begitu. GG Beckham ya, dikembangkan terus ya, jangan cepat puas ya. So, kalau menurut kalian gimana nih, boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih buat fotonya. Bye. Terima kasih buat kalian para netizen yang menghujat Beckham Putra, karena berkat hujatan kalian membuat Beckham Putra bersemangat untuk membuktikan, dan terbukti malam ini Beckham Putra berhasil mencetak 2 gol, langsung membuka mulut-mulut netizen, terutama kemarin mana yang bilang akan ngunciin Beckham di WC. Mana, Beckham, this is King Etam, emotiris didendam aja. Malam ini, Pak. Hebat Beckham, betul-betul luar biasa. Cukup ya. Dan ingat, Beckham bikin gol. Nggak percaya? Lihat aja nanti, lihat. Yuk kita lihat, kita buktikan ya. Timnas Indonesia lawan negara yang jumlah penduduknya tidak lebih banyak dari kapasitas stadion GBK. Menang nggak? Ya menang lah. 4-0. Dan David Beckham bakal bikin gol. Nggak percaya? Lihat aja nanti. Lihat aja ya. Oke, kita saksikan bersama-sama. Apa kata saya? Beckham bakal bikin gol. Ayo. Mau ngece sama Beckham? Ayo. Beckham, just gol. Wih. Ayo, siapa lagi yang mau ngece Beckham? Siapa lagi yang mau menghina Beckham? Udah 2 bikin gol. Ayo. Tuh, lihat tuh. Lihat tuh.